Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto ya, secara teknikal maupun berita-berita terbaru yang terjadi di market kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Dimana untuk di video atau kita lihat keadaan market kripto hari ini, kita bisa lihat bahwa market sedikit mengalami koreksi 2,6%. Tapi yang teman-teman harus ingat bahwa sebelumnya market kripto cukup mengalami pump yang cukup besar, khususnya untuk Bitcoin gitu ya. Jadi sekarang saat ini koreksi 3%, tapi kalau teman-teman lihat kemarin, mana ya, kita jam 4 jam ya, karena kita nggak update, ini kenaikannya sangat signifikan. Ini naiknya 16%. Nah, nextnya bagaimana? Jadi di video kali ini kita akan bahas secara teknikalnya juga. Dan kita lihat Bitcoin turun koreksi, Ethereum 2% juga mengalami koreksi. Rata-rata beberapa kripto juga mengalami koreksi ya. Walaupun sebenarnya ada yang tetap masih cukup strong seperti Matic. Kita coba lihat secara 24 jam. Ada Magic, ICP, Filecoin, Rocket Pool, OKB. Ya beberapa. Tapi ya namanya koreksinya juga cukup normal gitu ya. Nah, secara Fear and Greed Index juga kita bisa lihat bahwa di sini kita sudah masuk ke dalam fase greed juga gitu. Jadi hampir sama seperti sebelumnya juga, di mana di fase greed kita sudah berada di dalam fase greedy. Ya artinya harus hati-hati juga kalau teman-teman bisa bilang bisa take profit juga lah gitu ya. Nah, kita bahas secara update-nya. Yang pertama adalah secara data ekonomi rilis ya. Saya sempat update di channel Telegram juga kalau teman-teman lihat. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum join channel Telegram juga, dan ada Telegram, feel free to join sebenarnya karena ini free. Kita provide analisa teknikal maupun berita juga terbaru gitu ya di channel ini ya. Ada linknya, ada di deskripsi kalau teman-teman mau join. Nah, yang kita mau bahas ini kemarin datanya adalah PPI ya, Producer Price Index. Producer Price Index sendiri mirip dengan CPI. CPI kan Consumer Price Index, namun secara fokus adalah lebih fokusnya di producer. Dan kalau kita lihat secara data yang ada, teman-teman bisa lihat di sini PPI month on month ini 0,7%, padahal prediksinya 0,4%. Jadi di atas yang diprediksikan. Year on year-nya juga sama, 5,4 jadi 6%, di atas juga ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini nggak terlalu positif untuk market kripto, ini lebih ke arah dolar menguat gitu. Jadi ini saya perhatikan. Nextnya kita bahas juga mengenai SEC ya. Di sini juga SEC charges Terra founder Do Kwon with fraud ya. Jadi ini akhirnya Do Kwon mungkin bisa dibilang dikejar sama SEC juga gitu ya, karena selama ini kan bisa dibilang Do Kwon ya udah. Do Kwon ini adalah, kalau teman-teman nggak familiar, adalah foundernya Terra Luna gitu. Pada saat kejadian tahun lalu Terra Luna bisa bilang ke $0 gitu ya. Jadi ini udah di charge. Dan sekarang kita masuk lagi ke dalam pembahasan berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat secara funding rate kemarin pada saat market lagi mengalami kenaikan, ini funding rate-nya ini sangat-sangat positif. Apa artinya funding rate? Funding rate ini artinya lebih banyak orang-orang yang membuka posisi long. Posisi dimana mereka positif untuk Bitcoin kembali mengalami kenaikan, karena ini kan Bitcoin open interest weighted funding rate. Nah, yang teman-teman harus perhatikan, kalau funding rate terlalu positif juga artinya lebih banyak orang yang mau long. Biasanya akan ada reset ke dalam market, dan reset tersebut akan membuat funding rate ini kembali mengalami penurunan. Dan artinya apa? Artinya Bitcoin akan mengalami koreksi juga. Ini seperti kita lihat hari ini juga, sebenarnya ini Bitcoin mengalami koreksi ya. Nextnya kita lihat plan B, di mana plan B bilang Bitcoin can pump from 24k to 42k in 14 days. Jadi bisa naik dari 24.000 ke 42.000 dalam 2 minggu ya. Tapi saya bilang ya memang bisa, karena sebelumnya sempat terjadi gitu ya. Yang sudah terjadi memang kita lihat dari 25 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021, ini 14 hari Bitcoin memang naik sebesar ini. Namun perbedaan sentimen itu ada di market, dimana di tahun ini mungkin market secara ekonomi masih positif aja gitu ya, masih COVID, baru misalnya recovery gitu ya. Padahal kalau saat ini baru kerasa inflasi, printing money, bahkan ada ancaman resesi dan lain-lainnya. Makanya secara sentimen jauh berbeda dari 2020, 2021 dengan 2023, 2022 dan 2023 gitu ya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Yang pertama ini teman-teman bisa lihat, mana ya, di sini
adalah ini, secara overall ini Bitcoin testing ke area atasnya lagi ya, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu hit gitu ya, kita maunya mungkin dia hit 253 gitu ya. Tapi di sini ya kita bisa bilang bahwa level 25.000 ini menjadi resistance, dan memang kita selalu membahas 25.000 ini yang menjadi target awal kita. Awalnya sih sebenarnya target akhir sih 25.000 gitu, dimana oke, hit 25.000 waktunya kita koreksi. Namun kalau saya lihat dari sentimen saat ini, sebenarnya ini ada kemungkinan untuk Bitcoin kembali melaju ke atas lagi istilahnya. Target saya sendiri kalau dilihat dengan possible movement dari Bitcoin, ya saya menargetkan mungkin level 28.000 ini bisa jadi ini menjadi reversal istilahnya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin kembali mengalami kenaikan, ya bisa terjadi ya mungkin dia naik sampai 28.000 baru mengalami koreksi. Jadi teman-teman bisa lihat area 26 sampai 28 lah. Sorry, 27 28 lah gitu ya. Nanti saya akan bahas lebih detail lagi. Nah, kita lihat dari sini dalam 2 jam aja ya. Nah, next bagaimana? Kemarin kalau teman-teman lihat di Telegram, ya ini kemarin ya jam 6:30 malam, saya sempat update. Ini sebelum Bitcoin koreksi sebenarnya ya. Sebelum Bitcoin koreksi, kita langsung masuk aja di teknikal ya. Nah, sebelum Bitcoin koreksi, kalau kita lihat, kita ada 2 target in mind yang saya sempat bahas, yaitu ada box 1 dan box 2 di sini. Box 1 dan box 2. Dan ya kenapa? Karena kita di sini menjadi level resistance, lalu mungkin bisa menjadi support gitu ya, atau ke box 2 ke area level 235 sampai 236. Ya, dan kita bisa lihat memang level box 1 ini langsung turun ke bawah, dan ini menimbulkan panik di dalam market gitu. Kenapa? Karena saya rasa banyak orang yang put order mungkin di area ini atau longing ini. Artinya, oh ini market break 25.000, waktunya long, istilah seperti itu gitu ya. Dan ini kita sudah warning juga ya, harus hati-hati kalau hal seperti ini terjadi, lebih baik menunggu pullback. Tapi yang saya lihat sebenarnya pullback di box 1 nggak terjadi, istilah ini langsung turun ke bawah. Jadi ini satu hal yang kita perhatikan, dan ini menimbulkan sedikit panik di market. Dan sebenarnya kita cukup suka itu secara positively. Kenapa? Karena kita menunggu pullback yang agak dalam sebelum Bitcoin mengalami kenaikan juga. Ya, tapi kalau kita dari sini ini masih cukup tepat kalau saya rasa ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat kita di hold di dalam box 2 ini ya. Area tadi Bitcoin turun sampai 233. Namun di sini kita lihat secara closingnya ya 235 ini menjadi supportnya dia untuk saat ini. Sebenarnya untuk saat ini belum tentu menjadi benar-benar menjadi supportnya gitu ya. Jadi ini kita lihat dari Bitcoin yang kita harapkan, kalau saya rasa dengan possible movement seperti ini, saya rasa sebenarnya secara momentum masih positif gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini momentum besar ini susah sekali terjadi gitu ya. Jarang sekali Bitcoin naik belasan persen dalam satu hari, dan teman-teman mungkin sudah mengetahui hal tersebut gitu. Jadi ini namanya masih ada momentum yang besar. Jadi pada saat dia koreksi seperti ini, sebenarnya trennya masih positif sekali. Namun mungkin banyak orang yang lihat, wah ini panik dan mungkin masuk short. Itu yang akan membuat market kembali naik lagi gitu. Kenapa? Karena secara sentimen orang-orang udah was-was nih. Kapan market akan crash lagi? Kapan market akan crash lagi? Seperti itu. Nah, lalu plan kita bagaimana? Ya kalau teman-teman lihat, kembali lagi ini disclaimer on juga, and do your own research ya. Ya kalau support ini hold gitu ya, saya rasa ya mungkin ada possible kita mulai movement kembali ke atas lagi gitu ya. Yang kita mau sebenarnya dia untuk testing ke area level 28.000 yang kita sempat bilang gitu ya. Namun kita lihat dulu. Yang pertama kita harus break dulu area ini. Area level 25.000, break ke area ini. Nah, ini mungkin baru kita flip bullish. Ada satu grafik lagi sebenarnya ya. Mana ya? Di sini kalau tidak salah. Nah, ini satu grafik juga yang saya lihat. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini grafik yang kita lihat. Kita mau Bitcoin dikatakan bullish kalau kita flip grafik ini. So kita udah di atas area ini, kita closing candle di area ini, dan teman-teman bisa lihat bahwa kita sempat di atas memang. Ini kita sempat ke area level 25, tapi ini teman-teman bisa lihat kita daily closingnya benar-benar turun ke bawah ya, secara daily closingnya. Jadi artinya ini kita belum flip benar-benar bullish. Kalau kita lihat seperti ini ya mungkin ada kita possible testing ke area ini lagi. Kalau kita bisa flip ini, barulah kita ada possibility atau ada kemungkinan kita kembali ke area level 2728 hanya untuk testing sih. Mana ya, ini ke area ini mungkin 2728, karena kita lihat kalau naik pun nggak terlalu besar sih, ini naik 15%, dan memang kemarin kita lihat Bitcoin pun naiknya lumayan signifikan gitu. Jadi bukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh Bitcoin kalau kita naik ke area ini gitu. Jadi ini yang kita bisa perhatikan,
Atau sebenarnya yang next skenario-nya adalah kalau kita seperti ini dia mengalami kenaikan, ini mungkin hanya bisa dibilang membentuk seperti double top juga. Ini possible terjadi ya. Mana ya? Nah, ini kalau possible case buruk ya istilahnya. Ya mungkin Bitcoin bisa testing ke area ini gitu ya. Dan membentuk seperti double top istilahnya di sini di area ini. Oke. Jadi ini beberapa analisa untuk Bitcoin juga, karena kita lihat juga secara PPI nggak terlalu bagus, jadi market koreksi. Kita lihat juga Standard & Poor's Index mengalami koreksi juga gitu ya. Walaupun sebenarnya ini sideways sekali ya. Secara market saham Amerika ini dalam beberapa hari ini cukup sideways, nggak terlalu banyak pergerakan, tapi ya ini penurunannya lumayan ya di sini 1% gitu ya. Kita bisa lihat apa? Oke, satu hal yang harus diperhatikan juga yaitu adalah DXY. Ya, saya harus update juga. Nah, ini yang saya takutkan. Kita mau lihat Bitcoin naik, tapi secara DXY ini dolarnya ini lagi menguat. Ya, dolar ini lagi menguat dan mungkin kalau secara target teknikal saya lihatnya di box putih ini menjadi target kita. Jadi kalau kita lihat hal seperti ini harus was-was juga. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa melawan arus di saat dolar mengalami kenaikan, gitu ya? Di saat dolar mengalami kenaikan, apakah Bitcoin masih bisa naik lagi gitu, karena cenderung kalau di XY naik ya Bitcoin akan melemah gitu ya. Tapi ya Bitcoin saat ini masih ada momentum, ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Mungkin di weekend Bitcoin bisa pump, mungkin bisa terjadi gitu ya, karena kan ini dolar bisa bilang stabil, di XY nggak ada market close gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat secara Bitcoin dominance. Bitcoin dominance masih mengalami, kalau kita secara time frame 2 jam ya, di sini Bitcoin dominance cukup naik signifikan, dan kita lihat sekarang udah mulai mengalami penurunan karena altcoin mulai performing lagi. Kembali lagi market crypto itu bergerak di dalam cycle ya, siklus. Artinya apa? Artinya ya mungkin money flowing ke dalam Bitcoin. Orang-orang awalnya biasanya Bitcoin akan masuk dulu, makanya kita lihat Bitcoin dominance naik ya. Ini initiate dulu positive trend di market, lalu ini mulai turun. Artinya keluar dari Bitcoin mungkin masuk ke dalam altcoin lagi gitu, lalu nanti masuk lagi ke dalam Bitcoin, masuk ke dalam altcoin, kira-kira seperti itu untuk cycle Bitcoin dominance ya. Jadi yang kita bisa perhatikan, dan mungkin ini dulu update market crypto hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.